adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan sukacita. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak dan teman-teman sekolah minggu dari GKPB Jemaat Dianapura. Mari kita mulai, kita akan menyanyikan pujian Bapa, ku datang padamu. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir, karena semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi. Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan setinggi-tingginya langit dan dengar Dia panggil nama saya. Indah-indah
Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Jumpa lagi dengan Kakak Purwaning ya, dari jemaat GKPD Dianapura. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kakak berharap adik-adik yang berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tahu dulu, apakah adik-adik di rumah sudah makan apa belum? Apa sudah minum susu atau minum teh? Kakak percaya adik-adik semua pasti sudah ada yang makan, sudah ada yang minum susu atau minum teh. Nah, adik-adik yang kekasih, apakah adik-adik pernah kelaparan? Kakak percaya pasti tidak ada yang pernah kelaparan. Seandainya ada yang kelaparan, bagaimana ya? Apa yang terjadi? Nah, adik-adik, kita akan melihat bersama-sama tayangan yang kakak akan perlihatkan hari ini. Duduk yang manis ya. Ayo, kita memperhatikan tayangan berikut ini. Nah, adik-adik, pasti sudah semua memperhatikan tayangan tadi ya. Bagaimana saudara-saudara kita yang kelaparan? Apa akibatnya kalau kelaparan adik-adik? Badan jadi kurus, lesu, tidak bisa belajar, tidak bisa berpikir banyak, tidak bisa bermain. Nah, itulah adik-adik. Kalau kelaparan terjadi di negeri-negeri seberang sana adik-adik. Nah, setelah kita menonton tadi, setelah kita tahu apa yang terjadi apabila kelaparan, sekarang kakak akan membawakan firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Kejadian
pasal 26 ayat 1 sampai 5. Nah, adik-adik, ayo persiapkan Alkitabnya. Silahkan dibuka. Kita akan baca bersama-sama. Nah, hari ini kitab Perjanjian Lama ini dari kitab Kejadian 1 sampai 5 akan dibacakan oleh salah satu temannya adik-adik dari sekolah minggu GKPB Dianapura yang bernama Gabriel. Halo teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai 5. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunan seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan kehukumku." Demikian firman Tuhan. Dengarkan bacaan firman Tuhan pada hari ini. Kakak akan beri judul firman Tuhan hari ini, Tuhan memelihara Ishak. Adik-adik, di negerinya Ishak pada waktu itu terjadi bencana alam yang sangat hebat. Hujan tidak ada, air sangat sulit. Apa yang terjadi? Ternak tidak bisa minum, tumbuh-tumbuhan tidak bisa tumbuh. Nah, mereka akhirnya tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Ternaknya, tumbuh-tumbuhannya, semua menjadi layu bahkan sampai mati. Nah, kemudian akhirnya Ishak merenung adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan. Lalu dia memutuskan untuk pergi ke negeri Filistin kepada Raja Abimelek, raja orang Filistin itu. Nah adik-adik, setibanya di negeri yang dituju oleh Ishak yang bernama Gerar, Tuhan berfirman, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, dan aku akan menepati janjiku yang telah aku ikrarkan kepada ayahmu Abraham." Tuhan berfirman kepada Ishak. Nah adik-adik, di negeri yang baru ini, di negeri Gerar ini, Ishak bersama keluarganya hidup baru. Di sana dia bekerja dengan sangat giat. Ishak dengan pekerja-pekerjanya mengerjakan lahan yang sangat luas. Nah, begitu lahannya sudah siap, Ishak lalu menabur. Apa yang terjadi adik-adik setelah beberapa hari kemudian? Tanaman-tanaman yang ditaburnya itu tumbuh sangat baik, subur. Bahkan ternak-ternaknya terus bertambah banyak. Nah, Tuhan menepati janjinya adik-adik. Begitu saatnya panen daripada hasil kebunnya Ishak menjadi berlimpah-limpah. Bahkan 100 kali lipat jadinya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang suka kepada keberhasilannya Ishak. Orang-orang di sekitar Ishak di negeri Gerar itu adik-adik, banyak yang iri. Akhirnya mereka membuat pikiran yang jahat. Tahu nggak adik-adik dengan cara apa dia berbuat jahat kepada Ishak?
dengan menimbun sumur-sumur yang biasanya dipakai oleh Ishak untuk mengambil air, untuk diminum, untuk ternaknya, untuk kebunnya. Orang-orang yang iri hati itu menimbun-nimbun semuanya. Sehingga Ishak menjadi kesulitan mendapatkan air. Apa yang terjadi? Jadinya ternak-ternaknya Ishak tidak bisa dapat minum. Tumbuh-tumbuhannya tidak bisa disiram. Tapi Ishak ini dengan sangat panjang sabar adik-adik. Dia menghadapi orang-orang yang iri hati itu. Dengan cara apa? Dengan cara menggali sumur-sumur itu kembali adik-adik. Tetapi di saat dia menggali sumur itu, orang-orang yang iri hati itu datang. Mereka marah kepada Ishak, akhirnya mereka bertengkar. Tapi Ishak tidak menghiraukan. Ishak bersama pekerja-pekerjanya itu dengan penuh sabar menggali kembali. Nah, adik-adik, si Ishak ini memberi nama sumur yang pertama digalinya itu bernama Esek. Ingat ya, bernama Esek. Artinya dengan penuh pertengkaran menggali sumur itu. Kemudian Ishak menggali sumur yang kedua yang diberi nama Sitna. Karena sumur yang digali kembali itu dengan penuh pertengkaran. Tapi Ishak tidak putus asa. Kemudian Ishak menggali sumur berikutnya. Menggali sumur yang baru. Yang tidak dengan adanya pertengkaran adik-adik. Sumur itu diberi nama Rehobot. Ingat ya, Rehobot. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak berselang lama adik-adik. Raja Filistin itu juga mengusir Ishak dari sana. Karena raja itu juga tidak suka dengan keberhasilan daripada Ishak. Nah, kemudian Ishak memutuskan pergi dari negeri Filistin. Dia pergi ke negeri yang bernama Berseba. Begitu Ishak tiba di negeri yang baru ini, Tuhan berfirman lagi kepada Ishak. Katanya, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai dan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu." Itu janjinya Tuhan kepada Ishak adik-adik. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Filistin beserta orang-orang yang iri-iri kepada Ishak itu merasa sekali setelah kepergian daripada Ishak. Nah, Raja Filistin itu kemudian pergi mendatangi Ishak ke negeri Berseba. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengajak kembali Ishak ke negeri Filistin. Nah, adik-adik, setibanya Raja Filistin yang bernama Abimelekh di tempatnya Ishak, dia mengatakan, "Ishak, engkau ini sangat baik. Bagaimana kalau kita bersatu kembali, tidak saling menyakiti? Kita kembali lagi ke negeri Filistin." Tetapi Ishak berdiam diri saja. Kemudian dia menjamu tamunya itu dengan baik. Setelah mereka dijamu, semua tamu-tamu ini kembali pulang ke rumahnya adik-adik. Nah, adik-adik, yang perlu kita petik dari, yang perlu kita ketahui dari firman Tuhan hari ini adik-adik, memang Tuhan itu Tuhan yang maha penyayang,
Maha Pengasih, Maha Penyabar, dan Maha Kuasa, adik-adik. Terbukti Iska dipelihara oleh Tuhan dan hidupnya menjadi berkat di mana dia tinggal. Karena apa? Yang pertama, karena Iska mau mendengar firman Tuhan. Mau mendengar firman Tuhan. Kemudian yang kedua, Iska itu sangat taat kepada firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, Iska melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tanpa memikirkan apa lagi, dia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini kita masih dipelihara oleh Tuhan. Buktinya kita masih sehat, masih diberi minum, diberi makanan, pakaian, semua diperlengkapi oleh Tuhan. Burung pipit yang ada di udara, bunga bakung yang ada di lembah, itu saja dipelihara oleh Tuhan. Jangankan kita sebagai manusia, ciptaan yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan. Kita sungguh dipelihara oleh Tuhan, adik-adik. Nah, oleh karena itu kita sepatutnya berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-Nya. Nah, terlebih-lebih kita harus mengandalkan kepada Tuhan di dalam menghadapi segala permasalahan, pergumulan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk berjalan bersama Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik semua bisa menyimak, bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Halo adik-adik, tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, untuk tugasnya, kakak akan kasih tahu adik-adik akan terambil dari Kejadian 26 ayat 24. Nah, untuk anak kelas kecil akan dibagi pada bagian A, yaitu Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dan untuk kelas tengah dan kelas besar, ayat hafalannya Kejadian 26 ayat 24. Kakak bacakan. Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Dihafalkan ya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kemudian kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga sudah ada tugas untuk adik-adik di rumah. Sekarang saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita yang akan diiringi oleh lagu Beri Syukur. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita lipat tangan dan tutup mata.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah walaupun masih secara online, tetapi kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Kami berdoa pada saat ini buat persekutuan sekolah minggu dan remaja, khususnya yang ada di GKPB, Gereja Kristen Protestan di Bali. Tuhan kiranya memberkati segala program dan rencana yang sudah kami buat, sehingga apa yang kami rencanakan dapat berjalan dengan baik. Juga Tuhan kami berdoa pada saat ini buat kakak-kakak guru sekolah minggu dan remaja yang sudah berkomitmen untuk mengambil pelayanan di bidang sekolah minggu. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat dan juga kerajinan, kesabaran, hikmat, sehingga mereka dapat melayani dengan baik. Juga kami berdoa buat anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu dan remaja, walaupun pada saat ini masih mengikuti ibadah secara online, Tuhan kiranya tetap memberikan semangat dan ketekunan di dalam mereka beribadah, sehingga mereka dapat beribadah dengan baik dan bukan sekedar menonton ibadah saja, mereka dapat beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Juga kami berdoa buat para orang tua daripada anak-anak sekolah minggu dan remaja, kiranya Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka di dalam mendidik anak-anak kami dan juga mengajak anak-anak kami untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Berikan mereka hikmat juga dan juga mereka kesejahteraan sehingga mereka dapat membawa anak-anak kami kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Juga kami berdoa Tuhan pada saat ini, kami berdoa buat para pendeta yang menjadi gembala kami, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam menggembalakan domba-dombanya, sehingga kami kembali kepada jalan yang benar. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Juga pada saat ini Tuhan kami berdoa buat orang-orang yang sakit dan juga para dokter yang merawat dan juga para perawat. Tuhan juga kiranya memberikan hikmat di dalam mereka melakukan tugasnya, sehingga saudara-saudara kami yang sakit boleh menjadi sembuh dan dapat kami ajak untuk beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya bagi para pemimpin negara kami, yaitu Pak Presiden dan para menterinya, kemudian para wakil rakyat dan kepala-kepala daerah. Tuhan juga kiranya memberikan hikmat di dalam memimpin negara kami, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik dan kami sebagai rakyat boleh mendapatkan kesejahteraan. Juga Tuhan pada saat ini kami berdoa buat persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami kumpulkan sehingga menjadi berkat buat banyak orang. Demikian doa ini kami naikkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum Kak Purwaning akan menutup dengan doa, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati, melewati hari-hari yang berganti malam aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Hari-hari yang berganti malam aku diberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu, karena ibadah sekolah minggu boleh dilaksanakan dengan baik, itu semua karena berkat daripada Tuhan. Namun Tuhan Yesus,
Kami mohon juga berkat-Mu agar kami boleh terus sehat, sehingga kami boleh sekolah walaupun online Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang pintar dan dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Ya Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kami mohon berkat-Mu. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami dari Sekolah Minggu GKPB Jemaat Dianapura mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.